Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Juliandi dengan NIM 212140024, Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Di sini saya ingin menjelaskan tentang resumen hukum perdata untuk memenuhi tugas hukum perdata dengan dosen pengampu Ibu Hajah Tri Hidayati, Magister Hukum. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian, sejarah, sistematika, dan ruang lingkup hukum perdata. Pertama-tama kita membahas tentang pengertian dulu. Pengertian hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang atau badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain di masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan atau pribadi atau badan hukum. Sudikno Martokusumo menyebutkan beberapa tolak ukur dari hukum perdata, terutama dalam hal untuk membedakannya dengan hukum publik. Yang pertama, dalam hukum publik salah satu pihak adalah penguasa, sedangkan dalam hukum perdata kedua belah pihak adalah perorangan tanpa menutup kemungkinan bahwa dalam hukum perdata pun penguasa dapat menjadi pihak juga. Yang kedua, peraturan hukum publik sifatnya memaksa, sedangkan peraturan hukum perdata pada umumnya bersifat melengkapi, meskipun ada juga yang bersifat memaksa. Yang ketiga, tujuan hukum publik ialah melindungi kepentingan umum, sedangkan hukum perdata bertujuan melindungi kepentingan individu atau perorangan. Kriteria ini ternyata mengalami perkembangan, baik hukum publik maupun hukum perdata bertujuan memberi perlindungan pada kepentingan umum. Yang keempat, hukum publik mengatur hubungan hukum antar negara dengan individu, sedangkan hukum perdata mengatur hubungan hukum antar individu saja. Selanjutnya kita memasuki sejarah. Asal mula hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari sejarah hukum perdata di Eropa serta kolonialisme Belanda di Nusantara. Menurut catatan sejarah, pada tahun 1804 telah dibentuk sebuah hukum perdata bernama Kode Sipil de Prancis, yang oleh masyarakat Eropa juga disebut Kode Napoleon. 5 tahun berselang, Belanda jatuh ke tangan Perancis yang berlangsung hingga tahun 1811, sehingga dengan peristiwa ini Raja Perancis menerapkan hukum Wetboek Napoleon Inggris pour et contre Holland yang isinya mirip dengan Kode Sipil de Prancis. Setelah kekuasaan Perancis berakhir, Belanda secara resmi menetapkan Kode Napoleon dan Kode Sipil de Prancis sebagai aturan hukum mereka. Kemudian pada tahun 1814, Belanda mengklasifikasikan aturan-aturan tersebut menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengklasifikasian ini dibuat oleh Mr. J. M. Kemper yang dikenal sebagai Onwerp Kemper. Kan tetapi sebelum Kemper berhasil menyelesaikan tugasnya, ia meninggal pada tahun 1824. Selanjutnya pengklasifikasian ini dikerjakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi di Belanda. Pada tanggal 6 Juli 1830, perumusan hukum selesai dikerjakan yang kemudian diberi nama Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, dan dibuat juga Wetboek van Koophandel atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ketika aturan hukum perdata tersebut selesai disusun, Belanda masih menjajah di Indonesia. Belanda pun secara terang-terangan menerapkan dua kitab tersebut di Indonesia. Bahkan KUH Perdata dan KUH Dagang sampai sekarang masih digunakan oleh bangsa Indonesia. Pada tahun 1948, atas dasar politik, Indonesia memberlakukan dua kitab undang-undang hukum perdata peninggalan Belanda tersebut secara resmi. Selanjutnya kita memasuki sistematika hukum perdata. Yang pertama buku 1 yang berjudul Perihal Orang, yang memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum keluarga. Yang kedua, buku 2 yang berjudul Perihal Benda, yang memuat hukum perbendaan serta hukum waris. Yang ketiga, buku 3 yang berjudul Perihal Perikatan, yang memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang tertentu. Yang keempat, buku 4 yang berjudul Perihal Pembuktian dan Lewat Waktu,
yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Selanjutnya kita memasuki ruang lingkup hukum perdata. Yang pertama, hukum perdata dalam arti luas. Hukum perdata dalam arti luas pada hakikatnya meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, termasuk hukum yang tertera dalam KUH Perdata, KUH Dagang, serta yang diatur dalam sejumlah peraturan seperti undang-undang perniagaan dan kepailitan. Yang kedua, hukum perdata dalam arti sempit. Hukum perdata dalam arti sempit ada kalanya diartikan sebagai lawan dari hukum dagang. Hukum perdata dalam arti sempit ialah hukum perdata sebagaimana terdapat di dalam KUH Perdata. Jadi, hukum perdata tertulis sebagaimana diatur di dalam KUH Perdata merupakan hukum perdata dalam arti sempit, sedangkan hukum perdata dalam arti luas termasuk di dalamnya hukum perdata yang terdapat dalam KUH Perdata dan hukum dagang yang terdapat dalam KUH Dagang. Hukum perdata juga meliputi hukum acara perdata, yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara seseorang mendapatkan keadilan di muka hakim berdasarkan hukum perdata, mengatur mengenai bagaimana aturan menjalankan gugatan terhadap seseorang atau kekuasaan. Kekuasaan pengadilan mana yang berwenang untuk menjalankan gugatan dan lain sebagainya. Hukum perdata juga terdapat di dalam Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang tentang merek dan paten. Keseluruhannya termasuk dalam hukum perdata dalam arti luas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang mengenai resumen hukum perdata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.